Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi akidah yang benar tidak akan pernah mengatakan semua agama itu sama, ya. Kita itu sama-sama menyembah satu Tuhan, tapi caranya berbeda-beda. Itu akidah yang tidak benar, ya. Luruskan akidah kita dengan kalimat inna dinna indallahi Islam, ya. Sungguh agama yang diridhoi Allah, yang ada di sisi Allah adalah agama Islam, ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana meyakini kalimat-kalimat itu tidak benar? Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 85. Ya. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Siapa yang menyampaikan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, sama sekali tidak akan diterima agama itu. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menyampaikan bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk bermeluk agama Islam. Karena Rasulullah itu diutus bukan untuk suatu kaum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat atau kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Ya. Dekati Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, maka kita akan diberikan petunjuk. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakallah kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan petunjuk bagi kita. Maka bertakwalah, bertawakallah kepada Allah. Ya. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Dan hal ini sesuai juga dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar diutusnya aku Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi mengimani Rasulullah, membenarkan apa yang dibawa, ya, mematuhi apa perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, itu suatu penyempurna akidah kita. Tidak akan mungkin akidah kita kuat kalau kita hanya meyakini agama ini tapi tidak meyakini siapa yang membawa agama ini. Agama ini tidak ujuk-ujuk datang, tapi agama ini, ya, secara bertahap hingga sempurna, ya, diturunkan kepada utusannya dari
kalangan kita. Dari hamba-hamba Allah yang diutus siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin siapa? Hashim. Maka kita mengenal Rasulullah dari nasabnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mempunyai akidah yang benar, meyakini Islam tapi tidak meyakini Rasulullah. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan jamaah, siapa yang membantu Rasulullah ya dalam berdakwah melindungi Rasulullah, yaitu pamannya. Ya, Abu Thalib, tapi beliau termasuk kafir sampai akhir kehidupannya. Dia tidak beriman walaupun dia membenarkan, tapi dia tidak beriman. Ya. Dan dia membenarkan Islam itu agama yang baik, agama yang hak, agama yang benar, tapi dia tidak beriman. Ya. Dia masih mengikuti ya agama keyakinan nenek moyangnya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama Islam ini jamaah adalah agama hingga akhir masa, hingga hari kiamat. Inilah istimewanya agama Islam. Agama yang akan menyelamatkan ya penganutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun ya, agama ini cocok untuk agama hingga hari kiamat. Karena tidak ada agama lagi setelah agama Islam. Tidak ada utusan Allah lagi, tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan keadaan yang penuh dengan maksiat ini, kita lebih jelas bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang akan menyelamatkan kita dari kemaksiatan. Dari ya buruknya dunia ini, dari kesesatan yang sudah ada di depan mata kita. Dengan iman, akidah yang benar, maka tidak akan kita terpengaruh dengan kerusakan yang sudah ada dalam dunia ini. Kerusakan akhlak, kerusakan hati yang ada di dunia ini. Bahkan kesesatan itu sudah ada di tangan kita jamaah. Jalan kesesatan sudah ada di tangan kita apa? Handphone kita. Kalau kita tidak mempunyai akidah iman yang benar, keyakinan akan apa yang kita pegang ini, maka sangat mudah setan akan menyesatkan kita. Maka dibutuhkan keimanan yang kuat untuk apa jamaah? Ya. Untuk kita bisa teguh dalam akidah yang benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan akidahnya tidak benar saat mereka mengatakan, wah ini zaman udah seperti ini, Al-Quran sudah tidak relevan, itu akidahnya tidak benar. Makanya kalau kita ingin selamat dengan kemaksiatan dan dengan fitnah subhat syahwatnya setan yang sudah merajalela di dunia ini, maka Al-Quran dan As-Sunnah adalah akan menjadi penyelamat kita. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita ingin selamat di akhir zaman ini. Akhir zaman yang penuh dengan ya subhat, syahwat, fitnahnya syaitan. Terjadi jamaah. Lihatlah. Setiap kita keluar sudah banyak fitnah-fitnah di luar sana. Syahwat. Ya, tidak sedikit orang yang tidak takut dosa. Mudah melakukan dosa dan maksiat. Tidak memakai ya hijab, memperlihatkan aurat para akhwat, memperlihatkan aurat. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Dosa-dosa kecil yang sudah menjadi kebiasaan.
Malah dikatakan itu budaya, nggak apa-apa wong itu budaya. Padahal tahu itu dosa kecil. Mudah lisan ini menggibah, mudah pendengaran ini mendengar hal yang tidak baik. Mata kita diperlihatkan yang tidak baik, maka ya beruntunglah engkau di hadapan Allah apabila selama di dunia lisanmu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan mengembalikan iman kita, menjadikan diri kita tidak tergoda. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, ya, yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka ingatlah, yakinlah jamaah, bahwasanya Islam ini adalah agama yang cocok pada segala masa. Ya, masa sekarang. Ingatlah semakin asingnya Islam ini, tapi itulah sesungguhnya keselamatan kita. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya. Dan inilah yang akan membuat kita apa? Yang akan membuat kita tenang, yang membuat kita bahagia. Jamaah, bahagia itu ya sederhana. Kalau kita bahagia di dunia tidak akan kita bisa dapatkan. Ya. Tidak akan bisa kita dapatkan. Al-Maidah ayat 48, ya. Tapi jamaah, apabila kita ingin mendapatkan bahagia yang sesungguhnya jamaah, karena bahagia sesungguhnya itu ada dalam hati. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah atas Islam ini. Bersyukurlah atas sunnah ini. Bersyukurlah atas keistiqomahan kita di jalan Allah. Bersyukurlah atas apa lauk pauk makanan yang ada di meja kita sekarang. Bersyukurlah, dan jamaah, kita tidak sendiri. Allah selalu bersama kita. Jangan merasa kita itu sendiri. Abu, saya seperti udah gak punya siapa-siapa. Gak boleh. Kita tidak boleh mengatakan aku sudah tidak punya siapa-siapa. Tidak. Allah bersama kita. Kita tidak sendiri. Kita masih punya Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Saat kita membicarakan Islam, maka ingatlah, Islam itu berserah diri kepada Allah. Ingat tingkatan Islam paling tinggi apa jamaah? Yaitu ihsan. Ya, beribadah kepada Allah, ya, seperti engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Meyakini itu. Jadi kita tidak merasa sendiri, ada Allah. Jadi Allah juga menyampaikan di surat Az-Zumar ayat 53, ya ibadi, ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang menzolimi dirinya sendiri. Ya. Ya. Janganlah berputus asa atas rahmat Allah, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun setiap dosa manusia. Ya. Dan jamaah, jangan merasa sok bersih. Kita itu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ya. Jangan kita yakin setiap dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah. Makanya terus perbarui tobat kita. Terus istighfar, terus minta maaf kepada Allah. Mohon diampuni, digugurkan dosa-dosa kita. Karena kita tidak tahu.
Apakah dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita merasa puas dengan amalan-amalan ibadah kita. Kita tidak tahu apakah amal-amalan ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan ibadah-ibadahmu, setiap langkahmu, setiap nafasmu untuk menyempurnakan ibadah-ibadah, untuk menyempurnakan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun diterimanya ibadah yaitu jamaah apa jamaah? Melakukan ibadah ikhlas karena Allah. Yang kedua, ya, ittiba kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dikatakan, ya, agama Islam adalah satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, ya, dan akan menjanjikan suatu keselamatan sejati, kemenangan, kesuksesan sejati bagi seorang hamba Allah. Syaratnya mentauhidkan Allah, menjauhkan dari bentuk kesyirikan, menuntut ilmu, dan mengamalkan amal soleh. Dan lakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan hudal, dengan petunjuk yaitu Al-Qur'an, dengan apa jamaah? Wa dinil haqq, dengan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya, tidak meyakininya. Dia merasa bahwasanya inilah agamaku yang benar, padahal sudah datang utusan penutup Nabi dan Rasul yang membawa agama yang hak, agama Islam. Orang-orang musyrik tidak ada yang suka dengan agama Islam, karena dia merasa agama yang paling benar adalah agamanya dia. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman di surat Nur ayat 55. Ya. Allah berfirman, dan Allah tidak menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, ya, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun. Dan barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Ya. Jamaah, semakin jelas bagaimana kita harus mengimani agama ini. Ya. Inilah akidah yang benar. Mengimani Islam sebagai agama yang hak. Ya. Berarti sangat penting jamaah saat kita mengatakan apa? Mengatakan apa? Ya, agama yang hak itu adalah agama Islam. Ya. Agama-agama yang ada sekarang berbeda. Dan satu-satunya agama yang ada di sisi Allah yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Itu yang harus kita yakini. Tidak mengatakan semua agama benar. Ya. Tuhan kita itu satu, cuma cara beribadahnya berbeda-beda. Tidak. Itu adalah perkataan orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya. Ya, menyimpang dalam akidahnya. Ya. Maka itu jamaah tidak boleh. Dia mengatakan itu, oh iya berarti itu akidah ya jamaah. Abu ya. Prinsip akidah itu harus meyakini Islam yang paling benar. Islam satu-satunya agama. Islam adalah agama penyelamat. Ya. Bukan semua agama sama, bukan. Bukan Tuhan kita satu, cuma cara ibadahnya berbeda-beda, bukan. Ya. Sadarlah jamaah, dan jangan pernah mengatakan itu lagi. Ya. Karena itu bukan prinsip
akidah yang benar. Ya, karena agama yang benar adalah Islam.